saya baik, saya juga tidak bilang Mbak Dewi buruk. Semua itu paket, baik dan buruk sama-sama punya. Jadi kalau misalnya saya yang bisa menilai diri kita kan orang lain. Saya nggak bisa nilai diri saya sendiri. Saya bilang saya baik atau bilang Mbak Dewi nggak baik, kayaknya nggak pas itu. Biarkan kita saling menilai. Jadi hadirlah introspeksi diri di diri saya. Selanjutnya berarti nggak akan di belakang panggung lagi ya? Banyak kata-kata hujatan, artinya kemunculan kembali di depan layar kaca, mengeluarkan lagu segala macam, sekarang di TV. Gimana nih melihat? Yang aku selalu ingat kata-katanya Mas Bin, ayahnya Lebi. Dia bilang gini, kalau ada yang ngata-ngatain kita nggak baik, biarkan dan maafkan. Karena mereka nggak tahu sebenarnya, nggak tahu yang terjadi apa, dia tidak mengikuti kita seperti apa. Kalau misalnya saya sekarang hadir di dunia entertain atau di layar kaca, itu kan ada alasan. Ada alasannya. Berarti sekarang udah di belakang layar lagi ya? Iya ya, kayaknya kayak gitu ya. Artinya sekalian membuktikan bahwa laki-laki yang artinya bertanggung jawab dan punya kerjaan yang jelas ya, atau seperti apa? Gimana mengartikannya? Ya membuktikan bahwa ini bisa kerja bisa hebatnya bisa gitu. nyari nafkah, bisa Banyak nyari yang nafkah sendiri. Gini, memang pekerjaan dulu ya, pekerjaan itu kan datang sendiri, tidak dicari. Untuk sekelas Mbak Dewi kan datang sendiri pekerjaannya ya. Tapi kalau datang sendiri juga kan nggak langsung ada komunikasi, ada pertanyaan, ada negosiasi. Belum ketika dipanggil nggak langsung jadi ada komunikasi. Intinya pekerjaan yang saya jalani pada saat itu mungkin halayak ramai nggak tahu, tapi yang tahu itu adalah orang sekitar, sekeliling. Apa saya ngapain aja, saya di mana, saya ngapain aja. Jadi kalau misalnya ada yang ngomongin saya kayak gitu, mereka nggak tahu. Biarin aja. Jadi beban tersendiri seperti apa? Kalau sempat bete nggak sih? Bete gimana? Maksudnya dibilang nggak kerja atau padahal kan kita kan tahu Kagak juga bete sih bete. Seperti apa? Iya bete sih. Gini, kalau misalnya mau jadi saya, ikutin saya 24 jam biar tahu. Gitu. Jangan setahun, jangan 2 tahun atau sebulan, 24 jam aja. Jadi biar tahu saya ngapain aja. Ini Pak, kalau mempertahankan harga diri juga nggak sih? Makanya gugat cerai? Kalau gimana ya, enggak lah. Kita kan ada alasan tertentu lah yang nggak bisa aku share gitu aja. Itu kan tadi netizen yang bilang begitu, bete. Nah, kalau dari mulut DP sendiri ada nggak sih pernah bilang, wah kamu cuman bisanya nemenin di ranjang dong, itu bikin sakit hati nggak sih mungkin? Sebagai laki-laki nih kan harga diri laki-laki kan gini, saya pernah dengar di satu kalau Instagram itu selebgram ya, selebgram pernah bilang gini, kebahagiaan dan kesedihan itu sepaket. Kalau kita mau dapat sedihnya doang nggak bisa, pasti bahagianya ikut. Begitupun sebaliknya. Kalau kita mau bahagianya doang kan nggak bisa, pasti sedih-sedihnya ikut. Nah, kalau misalnya saya dikoreksi seperti itu saya ambil sikap untuk memperbaiki diri aja. Kalau memang saya seperti itu, gimana caranya supaya saya nggak begitu lagi. Tapi kalau setelah semuanya udah saya berikan ternyata masih tetap kurang, berarti kemampuan saya cuma segini gitu. Kalau misalnya ada yang kurang ya mau cari di yang lain gitu. Artinya itu alasan besar. Ada perjanjian alasan besar artinya bulat untuk menggugat cerai ya, karena sakit hati dengan perkataan itu. Enggak, bukan alasannya bukan itu. Yang membuat Angga sendiri buat ada beberapa alasan yang aku nggak bisa share sih. Itu menurutku bukan untuk konsumsi kita teman-teman semua. Mohon maaf ya. Ini lebih ke personal sih. Hanya yang tahu itu hanya beliaunya, saya dan saya gitu. Jadi untuk alasannya kenapa menggugat sampai sekarang saya nggak bisa share alasannya kenapa. Isu suara ketiga itu berarti sendiri emang tipe yang keras gak sih?